waktu kalian 5 menit lagi. Mas Sus. Ya, Pak David, ada yang mau dikonsultasikan? Ya. Aduh, saya mau izin minum dulu Mas Sus. Menegangkan ini. Ya, silakan Pak. Pak David, tolong ya, be nice please. Yang penting aja Pak. Oke, nah jadi begini Mas Sus. Ya. Saya dengar dari Denira nih mengenai psychology trading. Mas Sus boleh nggak jelasin kepada kami supaya lebih paham lagi? Oke, saya akan jelaskan ya. Jadi gini, menurut Dr. Alexander Elder dalam bukunya yang berjudul Trading for Living, salah satu pilar utama di dalam trading itu adalah psikologi trading. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia ini memiliki sebuah emosi, dan emosi ini biasanya ada 4 hal penting yang harus kalian overcome. Yang pertama adalah fear, greed, hope, dan regret. Ya, saya akan menjelaskan mulai dari fear. Nah, sebenarnya fear ini adalah bahasa Indonesia adalah ketakutan ya. Nah, ketakutan ini biasanya sering sekali dialami oleh trader pemula. Kenapa? Karena biasanya seperti ini. Kita misalkan membeli saham ABCD, kemudian harganya naik. Kita sudah melihat profit dengan nyata atau jelas. Biasanya secara psikologi, kita tuh takut untuk memegang saham dengan waktu yang lebih lama lagi. Karena sometimes akan berkata, gue nggak mau saham ini turun nilainya. Ya, jadi ketika sudah dalam keadaan profit, kita akan cepat-cepat take profit istilahnya. Ya udahlah, jual dulu deh. Nanti kalau misalkan turun, baru kita bisa beli lagi. Ya. Nah, sometimes ketakutan itu malah membuat kita merasa dirugikan sebenarnya. Kenapa? Karena bisa aja harga sahamnya itu bergerak ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, tapi sama halnya dengan misalkan kita membeli saham ABCD. Kemudian saham tersebut baru turun sebentar atau sedikit, kita udah ragu, kita udah panik. Ya, kita udah merasa takut bahwa analisis kita salah. Nah, itulah pentingnya kita belajar yang namanya analisis teknikal. Kita memiliki dasar trading. Untuk apa? Supaya psikologi kita tidak terlalu ikut campur terhadap trading yang sudah kita analisis sebelumnya. Jadi kalau kita udah analisis, kita udah yakin, seharusnya mau turun, mau naik, kita nggak perlu takut. Ya, itu yang pertama. Nah, oke, yang kedua, emosi yang sangat-sangat bisa mengganggu trading kalian adalah greed, yaitu ketamakan, keserakahan. Dimana kalian biasanya sebagai trader pemula, ketika mendapatkan profit misalkan ya, terus udah gitu, kita jadinya setiap hari pengen trading. Serasa trading itu adalah sesuatu yang mudah. Kita merasa sudah jago. Ya, akhirnya apa? Kita melakukan trading terus-terusan. Tapi kita tidak sadar bahwa market itu kadang tidak selalu bergerak sesuai dengan analisis kita. Pergerakan market itu dua arah, bisa naik dan bisa turun, ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu nih, kapan sih sebenarnya kita bisa masuk dengan agresif, tapi kapan juga kita harus tahu bahwa ketika kondisi marketnya tidak bagus, sometimes itu kita penting banget untuk stay dan untuk melihat, menunggu sampai market kembali bagus baru kita trading, ya. Jadi kalian harus benar-benar analisis dengan pasti. Kadang-kadang ketika analisis kalian ragu-ragu, itulah saatnya kalian mungkin harus lebih bersabar dulu, tunggu konfirmasi yang lebih jelas sesuai dengan analisis yang sudah kalian buat, baru kalian trading di sana, ya. Jadi nggak harus setiap hari kita trading juga. Yang penting kita punya plan yang jelas, ya. Karena bukan berarti setiap hari kita trading itu profit kita akan semakin besar juga, belum tentu seperti itu. Oke? Nah, itu yang kedua. Sebenarnya kita masih ada 2 lagi, tapi kayaknya waktunya udah habis ya. So, time's up. Ya, I think that's enough. Good luck untuk kalian semua. Thank you. Thank you. Makasih Mas Sus. Ini nggak fair sih. Gimana coba? Ya masa 10 menit doang ya? Iya gimana dong? Ya udahlah, ini waktu terus berjalan. Mendingan kita fokus lagi aja teleponin member. Mungkin aja Big Boss pengen kita lebih effort lagi. Kalau kita nanya terus, kapan kita belajarnya? Nah! Kece. Apa, Pak? Apa?
Nah, Iya, nah kenapa? saya setuju kali ini sama kamu, Intan. Itu nahnya. Nah, Karena kalian sangat antusias, saya memberikan ekstra tambahan 5 menit untuk kalian konsultasi. Silakan. Hai guys. Halo. I'm back. So, jadi gimana? Kita mau lanjut yang tadi atau ada pertanyaan yang lainnya? Mau nanya kan lo? Nggak usah. Kandi, boleh tolong dijelaskan tadi yang belum sempat dijelaskan. Ada 2 poin kalau nggak salah. Oke, boleh saya lanjutin ya. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu hope ya. Jadi hope itu adalah sebuah emosi atau perasaan berharap. Kenapa hope ini kadang-kadang bisa menjadi blunder terhadap trading kita? Jadi misalkan kalian membeli sebuah saham ABCD. Kemudian kalian setelah analisis, kalian yakin nih saham tersebut harusnya naik ke angka 1000. Tapi ternyata setelah kalian nantikan analisis kalian, ternyata dia malah turun. Dan harusnya itu sudah kalian cut loss sesuai dengan trading plan. Tapi karena kalian tidak ingin mengalami kerugian, kalian tidak ingin mengambil kerugian tersebut. Jadinya kalian berharap sepertinya one day harganya akan naik lagi ke atas. Emosi kalian bermain dan kalian tidak melihat objektivitas di dalam trading plan kalian. Kadang-kadang kalian udah harusnya stop loss di angka 900, kalian malah mundurin. Kemudian ternyata turun lagi tidak sesuai analisis dan lossnya udah terlalu dalam, terlanjur dalam, dan kalian masih terlalu berharap bahwa ini kayaknya gua masih yakin sih harganya naik ke atas. Ternyata tetap lagi turun dan akhirnya kalian mengalami kerugian yang signifikan. Jadi pesannya adalah jangan terlalu banyak berharap dan kalian harus menerima apabila analisis kalian salah. Itu harus diperhatikan karena itu sangat penting. Jadi seorang trader kita harus bisa mengakui kesalahan analisis kita. Dan yang terakhir adalah regret. Regret ini adalah sebuah perasaan di mana kalian menyesal. Misalkan kemarin kalian sudah analisis, kemudian harga sahamnya kalian sudah prediksi akan naik ke atas, dan ternyata harga sahamnya bener naik ke atas. Kemudian kalian regret, harusnya gue beli nih kemarin, kayak gitu ya. Nah padahal ketika kalian beli pun mungkin belum sesuai dengan metode trading kalian. Jadi seorang trader itu sebenarnya tidak perlu regret. Kemudian ketika kalian setelah membeli saham, harganya naik, dan ketika harganya naik sesuai dengan trading plan kalian, kalian akan jual di harga tertentu ya, dan kalian sudah mendapatkan profit yang ideal. Tapi ternyata hari esoknya dan hari esoknya lagi harganya kembali lagi naik ke atas dan kalian menyesal. Walaupun kalian dapat profit, kalian tetap bisa menyesal kalau misalkan emosi ini selalu melingkupi diri kalian. Ibaratnya jadi seorang tradernya nggak pernah puas. Walaupun udah dapat profit, tapi tetap naik harganya, terus kalian menyesal, harusnya kemarin gue nggak jual karena hari ini dan besoknya masih naik harganya. Nah itu adalah salah satu emosi yang kurang baik, apalagi untuk trader yang pemula. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang trader tidak perlu menebak-nebak di mana sih harga tertinggi yang pantas untuk kita jual atau harga terendah yang pantas untuk kita beli. Yang penting adalah kalian sesuaikan dengan sistem trading yang sudah kalian buat, kemudian kalian buat trading plan, dan kalian follow trading plan tersebut. I think that's enough, dan juga itu sudah menjadi panduan kalian untuk trading ke depannya. Seperti itu. Oke, saya rasa waktunya tinggal 1 menit lagi. Kak Andi, boleh sedikit lagi? Boleh kasih kita tips singkat aja? Oke, saya akan kasih tips buat kalian ya. Jadi tadi yang sudah saya bahas 4 emosi tersebut, kalian harus benar-benar overcome each other karena ini sangat berbahaya kalau kalian tidak bisa kontrol dalam trading competition ini ya. Dan kalian sebagai sebuah tim ya, berpasangan, kalian harus saling mengingatkan satu sama lain. Apabila salah satu dari kalian terlihat ada yang emosional ketika trading, kalian harus memberitahu kepada satu sama lain. Dan itu akan menjadi kunci kalian follow trading plan kalian dengan baik, dan saya rasa dengan cara seperti itu kalian bisa mencapai kesuksesan dalam trading ini ya.
Ya, waktunya time's up sampai sini ya. Good luck untuk kalian semua dan kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Saya pamit dulu. Bye-bye. Thank you. Makasih, Kak. Ya. Terima kasih Mas Sus.